ada yang proses yang panjang yang harus dilakukan sebelum awak sampai ke proses. Kalau ada yang aneh-aneh, Pak ya. Yang aneh-aneh, kok kan banyak lah macam kan. Aplikasi partai politik, pernah Bawaslu Kabupaten Kota mengadukan KPU. Itu kan artinya memang diawasi kalau KPU Kota. Tapi Terkadang masyarakat tuh menilai dah hanya datang ke TPS. Ya. Kan DKPP, KPU tuh. Bawaslu, KPU adalah penyelenggara pemilu. Yo. Bakok namanya beda-beda apa? Bakok nak komisi sesadanya pemilihan apa namanya? Anggota KPU provinsinya 7, sedangkan di Siko 5-nya Pak. Bakok seketek awak di apa? Diatur, di situ bisa banyak. Seleksinya terbuka kok tentu melalui proses CAT dulu dah. CAT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di TPS Kota KPU Kota Payakumbuh bersama saya Jendabo sebagai host podcast kali ini, dan sudah hadir bersama kita Pak Ihsanul Huda. Pagi Dazan. Beliau adalah pengampu Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Payakumbuh. Itu ada. Bahan rancaknya Pak, bahasa Minang saya rancaknya Pak. Seminang lah ada. Bisa Minang saya Pak. Mana Pak Bego? Ikut kata-kata lo bahasa Indonesia nggak ngerti orang Pak. Karena kan segmen awak kan lebih ke khusus masyarakat Minang Pak ya, dan umumnya seluruh masyarakat Indonesia Yang Pak. penting ada translate. Ada translate nya. Ada translate nya. Selama kau mencari pemilu kau, rata-rata masyarakat menilai cuman pas pencoblosan Pak. Ya kan? Betul. Tapi sebenarnya ada yang proses yang panjang yang harus dilakukan sebelum awak sampai ke proses pemungutan suara. Iya, rekap. Rekapitulasi mencoblos dulu, baru awak melakukan rekap. Dan ada banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya Pak kan? Iya, betul. Mulai dari KPU dan berbagai instansi-instansi lain bahkan. Ya. Jadi menurut undang-undang Pak, siapa yang disebut penyelenggara pemilu kok Pak? Oh, tuh dah. Kalau secara payung hukumnya dah, tentu menjadi ke Undang-Undang 7 ada ya, 2007 balik tentang pemilu tuh. Di dalam tuh menyebutkan ada 3 lembaga dah. Yang diatur pertama tentu KPU yang melakukan pekerjaannya itu secara teknis. Yang kedua tuh ada Bawaslu. Kalau teman-teman penonton kalau ndak ada yang kurang tahu lah, kepanjangan Bawaslu tuh Badan Pengawasan Pemilu. Itu tugasnya mengawasi dah. Oh, jadi model apa dulu ya? Bahkan pengalaman kalau pemilu kan. Iya, betul. Penyelenggara lah pernah berada di Bawaslu, kini berada di KPU. Dulu mencaliak-caliak ke Raja KPU, kan kini awak yang dicaliak Pak. Upoi balik dah ya, dicaliak-caliak. Dan ketiga tu ada DKPP namanya dah, yang itu menangani persoalan ataupun permasalahan etik lah. Kedua-dua penyelenggara tadi, baik itu KPU dan Bawaslu. Itu 3 lembaga tadi dah. Oh, jadi kalau ada masalah etika, dua lapornya ke DKPP. Ke DKPP, enggak ke Bawaslu. Oh, enggak, bisa. Tapi itu pintunya saja dah. Tetap yang menyidangkan itu adalah DKPP. Oh, DKPP. Ya, betul. Kalau ada kerajo KPU yang salah, lapornya berarti ke Bawaslu, Pak? Bisa di Bawaslu. Oh, bisa di Bawaslu. Tapi kalau khusus ad hoc pun terakhir kok ada keputusan 337 ada. Untuk ad hoc pilkada itu bisa dilakukan penanganan etiknya. Pertama itu pintunya di KPU sendiri melalui pengawasan Divisi Hukum dan Pengawasan. Oh, berarti melalui apa ya? Kalau untuk etik ad hoc. Etik ad hoc internal berarti Pak. Internal, betul. Jadi kalau ada nggak sesuai track yang diatur oleh undang-undang aturan-aturannya ada. Jadi biko divisi pengawasan lah yang menindaklanjuti temuan-temuan tuh Pak ya. Betul. Kalau ada yang aneh-aneh Pak ya. Yang aneh-aneh kok kan banyak macam dah. Tadi itu
tupoksinya masing-masing lah Pak Jalen secara singkat nak Pak kan. Ya. Bahannya bersinergi Pak, saling melengkapi dalam melakukan menjaga pemilu yang demokratis menurut Pak. Iya. Kalau ambo mengumpamakannya udah 3 lembaga tadi itu bentuk 3 tungku sejarangan dah. Karena ada dah waktu podcast kita nan perencanaan dulu kan kita bahas masalah itu. Pertama KPU tuh bentuk batu dah yang diletakkan 3 tadi dah. 3 tadi. Secara teknis inilah sadonya mengarajuan itu gitu teknisnya. Tentu kalau pengawasannya kita umpamuan laju kuali ya dah. Kualinya dan terakhirnya itu tentu masuk masakan bumbu-bumbunya kalau tidak sesuai tentu bisa kita umpamuan itu di KPP-nya dah. Rasonya baa itu tentu sesuai hendaknya dengan resep-resep konstitusi tadi dah. Itu disitulah adanya di KPP tadi dah perannya. Supaya segala sesuatu penyelenggaraan pemilu kok berjalan tidak hanya melalui norma hukum tapi etiknya juga dijaga dah. Jadi sebenarnya untuk KPU itu sendiri kan ada pengawasan internal Pak ya, ada pengawas eksternal, ada pengawas istilahnya mungkin yang mengawal etiknya tuh. Ya, betul. Tapi banyak juga masyarakat yang tidak percaya tuh. Padahal Bawaslu itu betul-betul mengawasi apa yang dilakukan KPU. Iya, betul ya. Bahkan sampai yang dipakai pun itu diawasi. Diawasi ya. Diawasi dan itu iya. pernah terjadi di Kabupaten Agam, pernah di Kanai DKPP. Iya, Ya kan? Betul. Dan pernah aja diadukan terhadap waktu verifikasi partai politik dan pernah Bawaslu Kabupaten Kota mengadukan KPU. Itu kan artinya memang diawasi karena juga KPU Kota. Tapi masyarakat masih banyak yang tidak percaya terhadap kinerja KPU. Menurut apa Pak? Karena KPU kok terkadang masyarakat tuh menilai dah hanya datang ke TPS. Ya. KPU tuh beko tugasnya untuk melaksanakan apa sajanya pelaksanaan di TPS saja. Padahal jauh-jauh hari dah kitulah mulai dengan pendataan pemilih, ya kan? Atau sebelumnya jauh lagi pendaftaran partai politik, alun beko masalah pemungutan dan rekap lah terakhir. Mungkin kalau tahapan kalau di Undang-Undang 7 itu sebalik dah ya. Sebalik tahapan. Nah itu kita lakukan tuh segmen per segmen, tahapan per tahapan. Dan kita KPU tugasnya tentu melaksanakan segala aturan teknis itu secara patuhlah terhadap hukum gitu, terhadap normanya. Kesesuaiannya dengan norma itu kita lakukan KPU gitu. Jadi artinya KPU kok sebenarnya lah melaksanakan tupoksinya sesuai aturan yang berlaku Pak ya kan. Karena KPU ada punya pengawas. Betul, kan. Ada kalau melanggar etik ada DKPP berarti ya Pak. Nah, terus selanjutnya bakut satu penyelenggara kan DKPP, Bawaslu, KPU adalah penyelenggara pemilu. Bakut namanya beda-beda Pak. Bakut ndak komisi sesadonya pemilih namanya. Bakut ndak badan sesadonya namanya ya kan. Itu pertanyaan bari itu dah ngengek dingin aja itu. Tapi awak batasi untuk menjawabnya khusus untuk KPU saja lah dah. Kalau jawab Bawaslu dan DKPP terlalu jauh menjawab terkait lembaga dua tadi yang memang secara apanya awak kan fokusnya KPU saja kok. Kalau KPU itu dah memang konstitusi itulah menyebut itu amanatnya. Di dalam pasal 22 ayat 5 boleh ambo sampaikan di siko dah. Kalau salah mau dibatuan ayat 5 itu berbunyi dari pasal 22 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 itu menyampaikan pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat mandiri, tetap dan nasional. Itu bahasa dah. Makanya dasar itulah namanya komisi pemilihan umum. Itu ada di Undang-Undang Dasar. Namanya di Undang-Undang Dasar Pak ya. Iya, dah dikunci. Karena memang awak perlu mungkin KPU kok lah lama berdiri Pak ya.
Tapi kadang-kadang masyarakat ko banyaknya yang mungkin alu mengenal sebenarnya jo KPU ko. Ya, hampir sama saja PU je ya. Hampir sama saja PU. Kadang-kadang mantan Iya. sore sasek kemari Iya. kan. Kadang-kadang ada yang menanya, Pak, di mana kerja Pak? Ya. Di KPU. Oh, Di PU je. Oh, PU. Enggak, Pak, di KPU. Ya, Makanya awak mencoba lebih memperkenalkan KPU ko apa kerja KPU ko Betul. di podcast kini ko, Pak. Kadang-kadang ada apa orang datang kemari soalnya tujuannya KPU kan. Iya. Kiranya saseknya ke KPU kan. Iya. Itu loh ndak lamanya kalau Iya. KPU JPU ku bertetangga Pak. Sasek orang kemari kan. Iya. Nah, apa di KPU ko katanya ada dua loh apa ala istilahnya tuh, ada komisionernya, ada sekretariatnya. Sekretariatnya, ya. Nah, apa perbedaan perannya komisioner dan sekretariat kota? Ya kalau komisioner tuh udah melalui tadilah kan dibentuk melalui proses lo dah tahapan-tahapan seleksi lo kan. Dan tugasnya sebenarnya tugas dan perannya itu adalah mengambil atau mengambil keputusan atau kebijakan strategis lah dah untuk melaksanakan kerja-kerja teknis tadi, kerja-kerja tahapan tadi. Nah kalau sekretariat yang wajah lihat dah ini lebih kepada dukungan teknis lah, dukungan operasional dan teknis. Nah itu kaitannya luar biasa tuh dah. Kalau umpamuan tuh sama jo listrik jo lampu kan. Kalau nak ada listrik lampu nak duit. Kalau ada listrik lampu, kalau nak ada lampu listrik bajar lo menurut dah. Tentu nak lo tarang. Saling melengkapi Ya, apa? Ibarat oto, kalau ada otonya apa bannya ndak ada tu ndak bisa jalan dah. Iya. Betul. Jadi KPU ko lembaga yang bersifat hierarki nah Pak. Ya, betul. Di masing-masing tingkatan di RI ada KPU. KPU Republik Indonesia Pak ya. Ada jumlah anggota KPU-nya 7 Pak. Ya. Nah, di provinsi jumlah anggotanya kok berbeda Pak. Kamu pernah di KPU Langkat. Nah, ke Provinsi Sumatera Utara, jumlah anggota KPU provinsinya 7, sedangkan di Siko 5-nya Pak. Kok seketek awak di situ bisa banyak. Betul. Nah, kalau Wak lihat dah sebenarnya itulah diatur dalam Undang-Undang 7 atau sadonya dah. Nah, tapi kok berbeda Sumatera Barat dengan Sumatera Utara. Tentu skalanya yang kita hitung itu adalah luas wilayah dah, jumlah penduduknya, agar kerajo kok seimbang dah kita. Ada sebagian beko yang daerahnya kadang pemilihnya banyak, anggota KPU 5 aja, yang mungkin atas dasar itulah dah dibedakan. Kalau KPU Sumatera Barat ko 5, di Sumatera Utara dengan jumlah penduduk dan luas wilayah kadang makanya di 97 ada. Jadi yang membantu kerja KPU ko selain sekretariat ada nggak Pak? Misalnya selama tahapan. Oh ada dah. Siapa yang membantu kerja KPU ko supaya berjalan lancar? Ya, sama-sama kita tahu lah dah kalau lah tahapan tu ujung tombaknya tentu di kawan-kawan ad hoc dah. Pertama mulai jajaran di bawah kita KPU Kota Payakumbuh tu dulu PPK kan? Ya. PPK ko Panitia Pemilihan Kecamatan. Ya. Nah itu jumlahnya 5 di setiap kecamatan. Nah di bawah itu ada Panitia Pemungutan Suara. Nah itu kalau kita di kota tentu 3 per kelurahan. Kalau di nagari tentu ini 3 per nagarinya. Nah di bawah itu ada kelompok penyelenggaraan pemungutan suara KPPS. Nah itu jumlahnya ada 7 tapi ditambah lagi ada linmasnya dulu, totalnya 9 sadanya kelompok pemungutan suara kok. Itulah ujung tombak kita dah untuk melaksanakan atau mensukseskan penyelenggaraan pemilu di KPU Kota Payakumbuh dah. Jadi ada lo lembaga yang selain KPU ketika tahapan Pak ya. Tadi ada PPK, PPS, KPPS yang membantu kerja KPU Pak. Iya. Nah, orang ku bersifat sementara Pak ya, Iya. ad hoc ya kan. Iya. Artinya ada cuman selama tahapan. Nah,
kadang-kadang banyak Pak di masyarakat kan jadi tanda tanya kan. Kok pengalaman udah mungkin ya? Ah, iya, kan awak Iya. di masyarakat kan kadang-kadang banyak aja isu-isu yang membuat telinga angin gitu kan. Yo. Kadang-kadang nyo menanya mas proses perekrutan ko ta. Iya. Bahkan ada tanggapan-tanggapan di masyarakat, misalnya lah kajale saja tuh jadi anggota. Tanggapan negatif lah dah ya. Ya, tanggapan percaya tuh anda Iya, percayanya iya. kembali ke ketidakpercayaan ya kan proses-prosesnya jadi anggota PPK, PPS gitu. betul. Jadi bahas warnanya proses perekrutannya Pak, apakah memang ditunjuk-tunjuk KPU saya ta? Yo, kalau di KPU dah, Wak Raso pertama tentu kita umumkan dulu dah ya. Masuk kita merekrut kawan-kawan PPK. Dan proses tata cara dan proses seleksinya tentulah diatur loh dah. Tak diatur dengan seleksinya terbuka kok tentu melalui proses CAT dulu dah. CAT-nya sudahlah CAT. CAT ngomong apa Pak? Computer assessment test lah. Melalui ujiannya melalui laptop. Oh laptop nggak Ya, ditulis le dah. komputer ya, Komputer le dah. Nggak abon ya dah. Nggak boleh dah. Abon ya dah. Kalau abon itu kan masuk dulu ya. Jadi hasilnya langsung nampak hari itu Langsung barang nampak nilai itu, ya kan? barang nilainya. Jadi kalau misalnya masih manual model dulu, Ya. masih ada kemungkinan manipulasi kata Ya, orang di betul, situ Pak ya betul dalam ada. tanda kutip Pak ya kan. Ya. Kini kan hasilnya lah nampak langsung Langsung kan. nampak dah. Langsung nampak dan beko setelahnya klik finishnya lah tahu nilainya dah. Lah tahu keseluruhan nilai Ya. orang. Diumumkan hari itu Pak. Diumumkan hari itu dan itu yang kita rekap dah. Nah tergantung beko ada kebutuhan kita. Misalnya kalau memang pesertanya kita banyak, ya kita ambil 2 atau 3 kali kebutuhan tergantung beko keputusan plenonya beko dah. Nah itulah yang kita laksanakan prosesnya. Kalau Wak Raso tanggapan negatif itu tentu ya dah, tentu pasti ada gitu ah. Karena kebanyakan yang lulus kan yang punya pengalaman. Nah kalau yang baru-baru untuk tes-tes seperti itu kan kalau tidak membaca undang-undang tambah ya dah kan. Intinya harus belajar saja dah. Itu lewat Iya, CAT. ya betul. Awak ada pengalaman loh karena dulu keluarga yang tidak lulus dah. Yang menyangko awak anggota KPU bisa sih lulusan seperti itu kan tentu tidak bisa. CAT sih tidak lulus baca rumah lulus kan. Iyalah nampak hasilnya di masyarakat Pak ya. Betul ada. Jadi artinya proses rekrutmen kok transparan Pak ya. Ya. Tak ada yang ditutupi kan. Ya. Ketika pun ada masalah bisa datang Ke ke KPU. KPU Iya. kan. Kalau mungkin perekrutannya ada hal-hal yang dirasa tidak cocok Ya, dengan betul. aturan, bisa datang ke KPU. Nah Pak, kalau kini kan non tahapan istilah Iya. KPU Pak ya. Iya, betul. Artinya tidak ada proses pemilihan tidak ada pemilu, tidak ada pemilihan. Iya, Ya kan? kepala daerah. Ya. Tidak ada pemilihan kepala daerah. Kadang-kadang banyak anggapan di masyarakat, bahasanya kalau lah selesai tahapan tuh, kerja KPU tidak boleh Ya, tak. santai-santai saja. Santai-santai sih tuh. Iya. Banyak yang ngecandai terima gaji betul sih KPU kan, tidak ada kerja dah, gaji je tak kan. Betul. Ada nggak kerja KPU kok di luar non tahapan tuh Pak? Bisa nggak Pak jelaskan sih yang dilakukan KPU selama masuk non tahapan kok? Ya. Karajo KPU Koda sebenarnya kan ada karajo yang tahapan dan ada karajo non tahapan. Memang kalau masyarakat itu menilai Kerajo non tahapan kok kerajo ndak pemilu istilahnya ada Pak ya. pemilu istilahnya. Kerajo tahapan kerajo sedang ada pemilu Pak, Ada ya. pemilu. Nah kalau non tahapan kok kita mulai dengan selalu melaksanakan sosialisasi dah. Kalau kita di Payakumbuh, kita lah datang ke SMA 1. Nah, itu contoh salah satunya kan. Nah, selanjutnya udah kita udah fambo lah paido ke sekolah-sekolah lain, sosialisasi. Kita lah mengadakan MOU dengan beberapa lembaga terkait dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula. Nah, selain itu kita juga pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Itu kita lakukan juga di dalam non tahapan dah. Karena dari kinilah kita mulai memperbaiki data tuh. Kalau orang mengecek kan,
Banyak bisu saya pas saat pemilu saya gitu. Karena data tuh bergerak kan. Tentu harus kita ansua menyelesaikan data-data. Kalau selain itu adalah pemutahiran data parpol dah. Itu per semester tuh. Per semester kita lakukan agar nanti pada saat pendaftaran partai politiko itulah bisa sesuai dengan yang kita harapkan lah, hendaknya yang kita atur tadi itu. Nah, kalau divisi hukum dan pengawasan ada loh kerajo ada tambahan kok, maksudnya di 2 tahapan kok kan, walaupun itu kerajo rutin sebenarnya. Nah, ada yang namanya SPIP, sistem pengadilan intern pemerintah. Itu kita laporkan setiap bulan. Nah, di luar itu kita kini coba merancang yang namanya lembaga zona integritas dah. Nah, itu kita mulai kita buat dengan ada coffee morning, ada kita buat surat bebas benturan kepentingan, setiap acara-acara apel pagi acara kita selalu kampanye anti korupsi, integritas, kedisiplinan. Itulah tugas-tugas kita dah. Kalau memang masyarakat menilai KPU kurang kerajo atau tidak kerajo, mungkin tidak bisa kita paksakan dah untuk mereka menilai awak selalu kerajo gitu. Itu kan karena mungkin persepsi masing-masing. Iya, Anda akan tidak nampak di masyarakat kan. Iya. Karena yang nampak tuh kerajo pas pemilu kan. Mungkin masyarakat misalnya ingin tahu loh sebenarnya apa KPU kemana sih gitu kan. Tapi mungkin cara menyampaikannya tidak asing gitu kan. Nah, terkait tadi Pak, apa menariknya Pak, KPU ada 5 anggotanya entah. Apakah sama khusus adonya? Ada pembagian tugas ada di situ. Ada dah. Model apa kan divisi hukum dan pengawasan entah. Jadi sampai yang lain tuh mengapa? Apakah sama saya kerajonya apa atau apa? Nah, ini beda-beda dah. Kalau ketua konyo bagian logistik umum dan keuangannya. Nah, kalau nasional Pak Warisko Zulkifli itu perencanaan data dan informasi divisinya. Divisinya. Nah, setelah itu ada ketua divisi teknis penyelenggaraan pemilu itu Bu Suci Wildanis. Ada Pak Fambo yang kuah pengampu atau leading sektor acara kita kan sosialisasi juga kok. Ada divisinya khusus khusus tuh. Divisinya itu kalau yang singkatnya namanya SP3 MSDM. Kalau kepanjangan itu sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Nah, kalau Ambo sendiri divisinya itu tadi dah divisi hukum dan pengawasan 5. Jadi kan Pekumbuh kok ada 5 kecamatan, Pak. Ya. Ada enggak pembagian wilayah di KPU Kota? Ya, misalnya wilayah kecamatan Niko, divisi Ko yang menangani. Ada enggak pembagian itu di KPU? Dan gunanya kalaupun ada pembagian tuh? Pembagian itu sebenarnya ada untuk memudahkan saja dah, memudahkan kita menginventarisir masalah. Tentu beko masalah ko tidak langsung kepada divisi terkait, tentu melalui korwilnya dulu. Nah, setelah tidak ada penyelesaian beko baru kita bawa ke divisi masing-masing untuk ditindaklanjuti persoalan-persoalannya dah. Itu. Jadi selama Pak menjadi penyelenggara pemilu, baik itu sebelumnya pernah di Bawaslu dan kini berada di KPU, apa tantangan terbesar Pak sebagai penyelenggara? Ya, kalau tantangan terbesar jadi penyelenggara lebih kepada menjaga etika, profesional dan integritas itu yang paling baik dah. Kodaannya tinggi dah. Oh, ada yang main-main belakang ya Pak pasti nampaknya. Ada. Cuman kan itu yang harus kita jago sebagai penyelenggara aku. Karena kalau tidak kita jago itu tentu banyak konsekuensinya yang kita harus jalani dah. Karena kalau kita ingin menjadi anggota KPU tentu tidak harus taat pada aturan saja dong. Menurut Ambo di atas itu masih ada etik yang harus kita patuhi atau yang kita jago gitu. Nah, selain itu mungkin tantangan terbesar itu adalah meyakinkan atau memberikan edukasi kepada pemilih. Karena dengan berbagai macam metode
sosialisasi yang kita lakukan tetap partisipasi masyarakat kita kok tetap masih rendah gitu. Tapi kita ndak putus asa dah. Makanya itu ambo jadikan salah satu indikator tantangan bagi ambo. Mudah-mudahan ke depannya masyarakat kita sadar akan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya, Sadar pentingnya pemilu. pemilu kok gitu. Mungkin itu dah tantangan terbesar. Kok pertanyaan lah detik-detik terakhir Pak ya? Iya, Lah penutup Pak ya, Pak. Jadi kalau menurut apa kan, ibaratkan ikut sebuah film, genrenya kira-kira Pak. Dan siapa aktor utamanya? Iya. Balik ya pertanyaannya dah ya. Pertanyaannya kalau dijadikan sebuah film, kalau ambo menilai dah film yang paling cocok untuk kita melihat demokrasi itu sendiri adalah drama demokrasi dah. Nah, karena di dalam drama itu ada kasih sayang, ada perselisihan, ya kan? Ada memang di dalam itu keterkaitan gitu kan. Dan yang paling cocok jadi aktor utama itu ya pemilih. Kok aku pemilih aktor utamanya Pak? Ya karena pemilih itu sebenarnya yang menentukan dah. Menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin. Kalau kita tentu hanya IO dah, ya kan? IO yang memastikan apapun itu sesuai dengan skenario undang-undang. Nah, itu yang paling pas ya mungkin dah. Jadi pemilih itulah yang menentukan arah bangsa kok ke depan seperti apa ya? Itu bahasa kereng Arah dah kota apa ya Kumbuah kok seperti apa ke depan ya kan? Betul. Jadi kalau banyak yang golput, banyak yang tidak berpartisipasi dalam setiap pemilihan itu, ya terima sila si yang memimpin itu Pak. Ya, betul dah. Nah, makanya pasan ambo cek lah itu mungkin jadilah pemilih yang cerdas gitu. Nah, pemilih yang cerdas kok dalam artian banyak pengertian itu dah yang cerdas kok. Tidak bisa diintervensi hak pilihnya, ya kan? Nah, tentunya mencari pemimpin kok melalui visi misinya, atau tahan godaan money politiknya. Bukan memilih karena ganteng, Pak, ya. Atau karena lencah, nah, Pak. Kan banyak aja yang model tuh. Nah, balik lagi kepada pemilih itu, selera pemilih itu seperti apa. Tapi yang mau berpesan kepada pemilih kok, jadilah pemilih yang cerdas itu. Pertanyaan terakhir, Pak. Pesan singkat apa untuk masyarakat pemilih di kota Payakumbuh? Pesan singkat, udah boleh pesan panjang deh. Panjang seketik saja, Pak. Baik, teman-teman pemilih, khususnya pemilih yang ada di kota Payakumbuh, pesan ambo singkatnya karena pesan hostnya singkat. Jadi gunakanlah hak pilihmu karena hak pilihmu itu akan mengubah banyak hal. Itu sekedar pesan singkat. Mantap Pak pesannya. Wah tambah seketik Pak pesannya. Awak aja lo pesan singkat Pak. Mantap. Jadi memilih itu bukan hanya kan datang ke TPS, tapi juga menentukan masa depan bangsa. Sekian podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di TPS Kotak berikutnya. Kalau ada tema-tema yang menarik terkait kepemiluan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.